soal wawancara terkait dengan tugas PAI, yaitu mewawancarai orang yang mengurusi jenazah. Oke, sebelumnya perkenalkan, ini ibu dari namanya ibu siapa? Bu Indira. Bu Indira. Oke, langsung saja kita wawancara. Untuk pertanyaan yang pertama, apa saja alat dan bahan yang wajib disiapkan sebelum mulai memandikan, Bu? Ya, untuk persiapan alatnya itu untuk menyiapkan memandikan satu gayung ya, alatnya ya, gayung, terus ember, kain, biasanya kain itu satu atau enggak dua gitu ya, terus sabun mandi, kapur baru, sama bunga. Biasanya kalau ada yang pakai bunga tuh ada bunga gitu. Ya itu aja ya. Itu aja, ya, Bu. Lanjut ya, Bu. Ya. Pertanyaan kedua, bagaimana urutan menyiram air yang benar pada jenazah? Urutannya, awalnya jenazah itu ditempatkan yang airnya yang ada lubang-lubangnya gitu ya, untuk mengalirnya air. Nah biasanya kita memandikannya dari arah kanan ya, dari sebelah kanan, dan bagian-bagian yang biasa kita berwudu gitu, misalkan kayak tangan. Urutannya tuh misalkan kalau dari kepala, nah itu kita membersihkan mulutnya itu dengan alat basah gitu, terus mukanya tuh dibasuh dengan lembut gitu ya. Nah kalau kepalanya, kalau misalkan kalau pada jenazah perempuan, misalkan terikat rambutnya lagi keikat gitu ya, nah itu kita lepaskan dulu ikatan rambutnya, baru dibasahkan. Nah selanjutnya kalau dari leher ke tangan, bawah sampai kaki, nah itu dimulai dari kanan. Begitu selanjutnya yang sebelah kiri. Itu aja. Nah, membasuhnya itu sampai jenazah itu benar-benar bersih, sudah dipastikan jenazah itu bersih gitu ya, tidak ada kotoran lagi yang keluar. Oke, selanjutnya, berapa jumlah helai kain kafan yang biasanya digunakan? Tadi kan 2 ya, Bu. Ada lagi Itu kan ini untuk memandikan ya. Oh iya. Karena biasanya kalau untuk memandikan tuh jenazah itu ditutup kan, nggak terbuka ya. Nah kalau basah diganti dengan yang kering gitu. Nah kalau yang mengkafani itu 5 lembar. Berarti beda kan yang Beda. Nah ini kan kain kafan ya. Kalau mengkafani ya kain kafan itu biasanya 5 lembar. Nah selanjutnya kita akan melanjutkan interview yang tadi. Siapa saja yang boleh masuk ke dalam ruangan saat jenazah sedang dimandikan? Ya, biasanya orang-orang yang terdekat ya. Kalau misalkan jenazahnya perempuan, nah, itu yang semuhrim, hitungannya itu yang semuhrim, artinya orang tua perempuan, misalkan adik perempuan. Nah kecuali misalkan seorang istri yang meninggal, nah itu bisa suami boleh memandikan. Itu begitupun sebaliknya, kalau suami yang meninggal, istri boleh memandikan. Sebaiknya ya tidak banyak-banyak ya, sedikit gitu, sedikit itu lebih baik gitu. Ya itu sih. Selanjutnya pertanyaan kelima, bagaimana cara menjaga agar aurat jenazah tidak terlihat sama sekali saat dimandikan? Ya ditutupin dengan kain panjang. Nah kita berhati-hati sekali ya, supaya menjaga privasi jenazah itu ya, aurat jenazah itu. Jadi ya mungkin pada saat membasuh airnya itu di bawah kain panjang itu gitu. Nah itu emang harus dijaga kayak gitu. Selanjutnya pertanyaan ke-6, bolehkah kita menceritakan kondisi fisik jenazah kepada orang lain setelah selesai memandikannya? Tidak boleh ya, itu udah harus kita menjaganya, karena kita tidak boleh menceritakan kejelekan si mayit itu ya, misalkan ada aib atau ada apa, itu nggak, sangat dilarang kita untuk menceritakannya. Karena setahu saya juga ya, kalau ada syarat juga tuh untuk memandikan jenazah, yaitu
kita misalkan bisa amanah gitu, terus kita sudah cukup ya baiklah, solih lah gitu di nilainya gitu. Jadi kita bisa menjaga amanah amanah itu. Oke, makasih Kak. Iya. Nah, selanjutnya buat pertanyaan ketujuh nih, Tan. Apa yang harus dilakukan jika jenazah mengeluarkan kotoran setelah selesai dimandikan? Kalau itu terjadi ya harus dibersihkan. Makanya kita yang memandikan itu harus berhati-hati dan sudah memastikan jenazah itu sudah bersih. Dan memang pada misalkan sudah selesai kita memandikannya ya, nah itu harus dipastikan lagi. Contohnya misalkan kita membersihkan daerah duburnya, nah itu bisa dibersihkan dengan sarung tangan gitu ya, dimasukkan, kita pastikan tidak ada kotoran yang masih tersisa gitu. Jadi emang tergantung si pemandi jenazah itu sih teliti atau enggaknya. Harusnya sih ya tidak terjadi ya. Nah, pertanyaan yang ke-8, bagaimana cara mengatasi rasa takut atau gugup bagi pemula yang ingin membantu mengurus jenazah? Ya terus dimotivasi untuk teman-teman yang baru memulai memandikan, dan sebelumnya harusnya diberikan ilmunya gitu loh, pengetahuannya itu caranya. Insyaallah kalau sudah kita tahu ilmunya, terus yang mendampinginya bisa memotivasi, nah itu aman terkendali. Buat yang selanjutnya, pernahkah menghadapi kondisi jenazah yang sudah dibersihkan? Terus bagaimana solusinya? Alhamdulillah nggak pernah ya. Iya. Selanjutnya itu ibu sejak kapan yang mengurus jenazah? Semenjak tahun 2000 kalau misalkan jenazah itu ya kan karena medis ya mungkin ya udah lama, udah berapa puluh tahun gitu ya, dari semenjak jadi tenaga medis tahun 2024 lah, 2023 2024 ya, mungkin pasti secara tidak langsung kita mengurusi jenazah gitu. Nah kalau dengan sesuai syariat yaitu 2018 lah, dengan lingkungan di sini gitu. Itu kalau di lingkungan masyarakat tuh 2018 mulai ikut gabung mengurusi jenazah. Terus biasanya tuh ada pelatihan khusus gitu nggak sih buat mandi jenazah gitu? Iya, Sebelum ada. terjun ke situ? Iya, ada pastinya di taklim gitu ya. Ya kan memang kita harus tahu ya cara memandikan jenazah, mengkafani, mengurus jenazah. Jadi ada emang gitu pelatihan seperti itu. Terus yang pertanyaan yang terakhir, apa pesan ibu untuk kami tentang pentingnya menjaga kebersihan tangan dan alat setelah menyentuh jenazah? Ya itu ya penting sih ya, penting karena ya selain kalau alat itu kan nanti bisa digunakan untuk yang lain ya, artinya kita perawatan alat. Nah kalau untuk cuci tangan itu memang sebaiknya kalau dari medis gitu ya, dari medis sebelum dan sesudah melakukan tindakan kita itu harus mencuci tangan untuk mencegah kita terkena infeksi yang infeksi nosokomial, artinya infeksi yang ada di jenazah itu ke kita dan kita misalkan ke yang lain gitu. Itu sih menjaga kesterilan aja, penting sih. Terima kasih ya Bu atas informasinya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.